Dasar lelaki lemah. Segini saja nyalimu, ha? Cibir Dimas dengan seringayan tajam. Raihan menundukkan wajah dengan susah payah. Luka lebam di sudut bibirnya terasa sangat perih karena terkena tetesan air hujan. Kenapa kamu tiba-tiba memukulku, Dim? Apa salahku padamu? Tanya Raihan pada adik iparnya itu. Dasar bajingan! Berani sekali lu nyakitin kakak gue. Sini bangun lu! Gue kirim ke neraka sekalian! Jawab Dimas dengan emosi yang menggebu-gebu. Dimas mengepalkan tangan dengan erat. Bisa-bisanya Raihan masih bertanya apa salahnya. Jelas-jelas lelaki itu sudah menyakiti hati kakak perempuannya. Mana mungkin sebagai adik laki-laki Dimas akan diam begitu saja melihat kakaknya diinjak-injak oleh keluarga Raihan. Pemuda berusia 25 tahun itu tentu tak terima saat melihat berita viral yang diunggah oleh kakaknya. Ya, konten Tasya kini semakin naik karena dibagikan oleh ribuan orang terutama kaum wanita. Dimas bahkan rela jauh-jauh pulang dari ibu kota ke kotanya demi untuk melihat keadaan kakaknya. Lelaki itu tentu gelisah dengan kabar ini. Seharian ia tak fokus kuliah sebab memikirkan kondisi kakaknya. Apalagi saat melihat konten-konten Munaroh yang memfitnah Tasya, ingin rasanya pemuda itu membuat perhitungan dengan keluarga Raihan. Dimas, kamu jangan emosi dulu. Dengarkan penjelasan abang, Dim. Raihan berkata dengan wajah mengibah, berharap Dimas mau mendengarkannya sebagai sesama lelaki. Abang? Cuy! Dimas meludah di depan Raihan. Gak sudi gue punya abang kayak alu! Ucap Dimas dengan begitu emosi. Wajah lelaki itu memerah meski terkena guyuran air hujan. Sorot matanya tajam seolah ingin menusuk sosok lelaki di depannya itu. Sementara di dalam rumah, Yuda mendengar suara keributan dari luar. Terdengar samar, tetapi Yuda yakin suara itu berasal dari luar. Gemuruh petir dan suara hujan membuat Yuda tak mengenali suara anak bungsunya. Mata Yuda membelalak kaget setelah membuka pintu. Lelaki itu terkejut melihat Dimas sedang berusaha menghajar Raihan yang sudah terkapar di tanah. Dimas, hentikan! Teriak Yuda. Dimas menoleh, Yuda segera mengambil payung kemudian berjalan mendekati Dimas. Kapan kamu sampai, Dim? Gimana bisa bajingan ini juga di sini? Tanya Yuda bingung. Pasalnya, sejak tadi ia memang tak tahu kalau Raihan ada di depan rumahnya. Baru sampai, Pak, kebetulan lihat manusia ini di depan menunggu Mbak Tasya. Sekalian aja aku kasih dia salam penghormatan karena berani menghancurkan kehidupan Mbak Tasya. Ujar Dimas seraya tersenyum sinis ke arah Raihan. Yuda menghela napas berat. Anak lelakinya itu memang sedikit keras dan badung. Meski begitu, Dimas merupakan seorang mahasiswa pintar di kampusnya. Benar-benar lelaki tak tahu diri. Ayo masuk saja, Bim. Biarkan dia mati kedinginan di sini. Kata Yuda seraya melirik Raihan dengan sinis. Dimas menangguk. Lagi pula ia sudah merasa puas karena membuat Raihan tumbang. Ternyata kekuatan Raihan tak sekuat yang Dimas bayangkan. Lelaki itu terlalu lemah bagi Dimas. Setelah Dimas dan Yuda masuk, Raihan pun berusaha bangkit. Dengan sisa tenaga yang ada ia berjalan dengan tertatih untuk mencari taksi ataupun ojek untuk mengantarnya pulang. Sebelum benar-benar meninggalkan pekarangan rumah ini, Raihan menoleh ke arah jendela kamar Tasya sembari menatapnya dengan penuh harap. Kamu tega, Sya. Kamu tega membiarkan aku kehujanan bahkan dipukuli oleh adikmu. Gumam Raihan dengan perasaan kecewa. Ia pikir Tasya tidak akan tega membiarkannya kehujanan, tetapi rupanya perempuan itu benar-benar tak peduli dengan kehadiran Raihan. Hujan masih deras, tak mungkin ada taksi yang mau menerima dirinya dalam keadaan basah kuyup begini. Ojek pun apalagi, mereka pasti kesulitan mengantar penumpang jika hujan deras seperti ini. Mau tak mau akhirnya Raihan menghubungi Cynthia untuk dijemput. Cynthia tentu saja terkejut mendengar Raihan minta dijemput di dekat rumah orang tua Tasya. Bukannya menurut, wanita itu marah dengan sikap Raihan yang dianggap keterlaluan. Karena Cynthia tak mau menyusul Raihan, akhirnya Bella lah yang menjemput Raihan. Gadis itu syok kala melihat Raihan yang lebam di sekitar wajahnya. Bang, kamu kenapa? Tanya Bella. Gak usah banyak nanya. Cepat kita pulang. Titah Raihan. Bella pun mengangguk. Ia mengendarai sepeda motornya dengan memakai jas hujan. Dalam benak gadis itu masih penasaran dengan apa yang menimpa kakak lelakinya. Ia mulai menduga bahwa Raihan mungkin dihajar oleh Yuda, papanya Tasya. Sampai di rumah, Raihan buru-buru masuk ke dalam rumah untuk mandi dan berganti pakaian. Ia mengabaikan pertanyaan ibunya tentang luka lebam itu. Dengan menahan segala rasa perih, Raihan pun akhirnya selesai membersihkan diri. Rai, kamu kenapa? Siapa yang mukulin kamu sampai lebam-lebam begini? Tanya Munaroh dengan histeris. Raihan menghela napas kasar. Dimas, Bu, dia baru pulang kayaknya.
Lihat aku langsung nafsu mukulin gitu aja. Aduh Raihan. Munaroh membelalakan matanya. Kamu dipukulin sama bocah, Ray? Bisa-bisanya kamu kalah. Ujar Munaroh seraya mengernyit heran. Dimas bukan bocah lagi, Bu, bahkan badannya aja lebih besar daripada aku. Mana keadaannya aku kehujanan, mana bisa aku melawan pukulan brutalnya? Keluh Raihan. Ini akibatnya kalau kamu tetap kekeh menemui Tasha, Mas. Sudah berapa kali aku bilang, biarkan saja Tasha menggugat cerai kamu. Dia ini gak ada untungnya buat kita semua. Sahut Cynthia yang mendapat anggukan setuju dari Munaroh dan Bella. Bener, aku setuju banget sama Mbak Cynthia. Bella ikut berkomentar. Mbak Tasha itu cuma bikin sial. Dari awal kenal sama Bang Raihan aja udah bikin abang bangkrut. Imbuhnya lagi. Betul, sejak kenal sama Cynthia kamu malah hoki kan, Ray? Usaha restoranmu semakin maju dan berkembang. Mendengar perkataan ipar dan mertuanya, dada Cynthia membusung bangga. Ia merasa terbang setelah dipuji begitu tinggi oleh Munaroh. Raihan memutar bola matanya. Bu, Bel, kalian ini pikun apa gimana? Yang selama ini modalin aku bikin restoran itu kan Tasha. Dia yang setiap bulan nyumbang modal ke restoran, dia juga yang memberi ibu uang bulanan dan uang kuliahnya Bella. Ungkap Raihan membuat tiga wanita di depannya itu memekik terkejut. Hah? Kamu serius, Bang? Tanya Bella seolah tak percaya. Ya kamu pikir Tasha kerja buat apa kalau nggak buat modalin aku? Kata Raihan pada akhirnya sadar juga dengan segala ketulusan yang Tasha berikan. Enggak, ibu nggak percaya. Kamu pasti berjuang sendirian untuk modal restoranmu itu, Ray. Tasha itu bisa apa? Dia pasti kerja keras untuk memenuhi gaya hidupnya sendiri dan ibunya. Kamu lihat aja kemarin si Ajeng, dia emasnya gede-gede begitu. Pasti Tasha yang membelikan. Suaminya kan udah nggak kerja. Cerocos Munaroh sama sekali tak percaya dengan penjelasan Raihan. Yuda memang tak pergi bekerja, tetapi ia memiliki beberapa cabang toko roti di mana-mana yang sudah terkenal. Mana tahu Munaroh mengenai hal ini, Yuda sengaja menyembunyikan bisnisnya ini dari besannya. Aku juga nggak percaya, Tasha kan juga hobi shopping, kemarin aja kita ketemu dia lagi mau beli tas branded kayak punya kita ya, Bu. Cynthia turut tak percaya. Munaroh mengangguk. Bener, kamu nggak usah nutup-nutupin bobrok istrimu lagi deh, Ray. Cynthia itu sekarang jauh lebih baik dari Tasha. Kata Munaroh membuat Cynthia kembali melayang. Raihan mengusap wajahnya kasar. Salahnya juga selama ini ia tak pernah memberitahu segala kebaikan istrinya. Ia hanya menceritakan bagian buruknya saja hingga membuat Munaroh memupuk kebencian pada menantunya itu. Mau menjelaskan berkali-kali pun jika orang itu sudah terlanjur benci maka akan sulit untuk mempercayai. Semua tentang Tasha sudah dinilai buruk oleh Munaroh. Wanita itu terlanjur membenci Tasha sedalam-dalamnya. Sementara itu, kini Dimas mencoba mengetuk pintu kamar Tasha. Ia ingin melihat kondisi kakaknya. Ia tahu Tasha bukan wanita lemah, tetapi sekuat-kuatnya wanita pasti akan memiliki titik lelah. Ia khawatir Tasha memendam semua kesakitan itu sendirian, sungguh sebagai adik Dimas begitu tak tega dengan prahara rumah tangga yang dialami kakaknya. Mbak, aku masuk ya? Ucap Dimas seraya mengetuk pintu. Iya, Dim. Sahut Tasha dari dalam. Ia menyaksikan bagaimana Dimas yang kepalang emosi melihat Raihan. Namun, wanita itu sengaja membiarkan Dimas melampiaskan rasa kekesalannya pada lelaki durjana itu. Mbak, gimana kabarnya? Tanya Dimas seraya menatap mata sembab kakaknya. Seperti yang kamu lihat, Mbak baik-baik saja, Dim. Kata Tasha seraya mengulas senyum. Wanita itu pandai sekali menyembunyikan kesedihannya dari orang lain. Mbak nggak usah bohong sama Dimas. Itu mata Mbak sembab. Ujar Dimas mencoba berusaha membuat Tasha terbuka pada dirinya. Oh ini, biasalah kelilipan? Sejak kapan kamar ini berdebu, Mbak? Dimas tahu banget Mama nggak akan ngebiarin kamar ini berdebu. Mbak Tasha sukanya kelilipan mulu dari dulu. Tasha terkekeh, ia sadar Dimas sudah bukan anak kecil lagi yang bisa dibohongi. Dulu, setiap kali ada masalah Tasha memang menangis di kamar sendirian, nantinya kalau orang tua maupun Dimas bertanya, Tasha akan menjawab bahwa ia kelilipan. Makanya, Ajeng selalu membersihkan kamar Tasha dengan ekstra agar putrinya tidak mengeluh kelilipan. Mbak bisa kok cerita sama Dimas. Ujar Dimas membuat Tasha kembali terkekeh. Cerita apa sih, Dim? Mbak nggak apa-apa kok. Doain ya, biar masalah Mbak cepat selesai. Tasha berkata sembari mengulas senyum lagi. Mbak mau bercerai? Tanya Dimas penasaran. Tasha mengangguk dengan yakin. Apalagi yang mau dipertahankan, Dim? Yes, Dimas setuju, Mbak. Lelaki seperti dia nggak pantas buat Mbak yang kuat dan tangguh ini. Terima kasih, Dim.
Kita ngobrol besok lagi ya, aku mau istirahat, besok masuk kerja. Kata Tasya. Dimas mengangguk. Oke, Mbak. Selamat istirahat, bahagia selalu ya. Ujar Dimas membuat hati Tasya terenyuh. Makasih banyak, Dim. Makasih kamu sudah pulang untuk menguatkan kakakmu ini. Dimas tersenyum, ia kemudian keluar dari kamar Tasya dan membiarkan kakaknya itu sendiri. Ia paham, wanita pasti butuh ruang sendiri untuk melampiaskan segala keresahan hatinya. Setelah Dimas pergi, Tasya kembali menitikkan air mata. Kali ini ia menangis haru karena adik lelakinya sudah tumbuh dewasa. Meskipun kata papanya Dimas anak yang badung karena sering bertarung dengan teman sekampusnya, tetapi bagi Tasya, Dimas merupakan sosok lelaki dewasa yang menjadi pelindung bagi dirinya. Mata Tasya perlahan terpejam. Air mata itu mengering dengan sendirinya. Suara kicauan burung menambah keriuhan pagi yang syahdu ini. Setelah semalaman diguyur hujan, udara kini terasa begitu lebih sejuk. Tasya sudah bersiap berangkat ke kantor. Wanita itu kembali siap menghadapi dunia yang penuh drama. Usai sarapan, Tasya langsung berangkat dengan diantar oleh Dimas. Sampai di parkiran, Tasya tak sengaja bertemu dengan Iqbal yang ternyata baru saja berangkat. Wajah Iqbal tetap dingin seperti biasanya, bahkan kali ini sorot mata itu tajam menatap ke arah Tasya yang baru saja turun dari mobil Dimas. Sial! Aku kalah start lagi. Bisa-bisanya Tasya sudah kembali menemukan calon pengganti suaminya. Gumam Iqbal sembari menahan letupan api dalam dadanya. Bab ke-10, Serangan Netizen. Hati-hati. Pulangnya nanti aku jemput. Teriak Dimas seraya melambaikan tangan dari dalam mobil. Tasya pun tersenyum dan mengangguk. Wanita itu berjalan dengan anggun masuk ke dalam gedung kantor. Sampai di lobi, Tasya juga berpapasan dengan Iqbal. Sebagai bawahan yang baik, Tasya tentu bersikap ramah dengan atasannya. Pagi, Pak. Sapa Tasya seraya mengulas senyum. Iqbal tak menoleh, maupun membalas sapaan Tasya. Lelaki itu malah mendahului Tasya dengan langkah yang angkuh. Buset, perasaan kemarin ramah banget di telepon. Kenapa sekarang udah kayak beruang kutub lagi? Batin Tasya terheran. Tasya hendak menyusul langkah sang CEO itu. Akan tetapi, sebuah suara menghentikan Tasya. Syah, akhirnya kamu berangkat juga. Kukira kamu daun banget gara-gara suamimu selingkuh. Ucap Rena dengan wajah sendu menatap Tasya. Sabar ya, Syah. Katanya lagi dengan iba. Tasya tersenyum. Aku gak apa-apa kok, Ren. BTW, aku ke atas dulu ya, pekerjaanku pasti numpuk. Kilah Tasya tak ingin ditanya lebih jauh lagi oleh teman sekantornya itu. Baiklah. Nanti siang kita ke kantin bareng ya. Ucap Rena. Tasya hanya mengangguk tanpa menjawab. Wanita itu gegas masuk ke lift menuju lantai 5. Sebagai sekretaris, ruangan Tasya dan Iqbal tentu berdekatan. Sebelum jam kerja dimulai, Tasya memberanikan diri untuk menemui bosnya terlebih dahulu. Ia ingin meminta maaf barangkali gara-gara kemarin libur pekerjaannya jadi berantakan. Permisi, Pak. Ucap Tasya seraya mengetuk pintu. Tak ada sahutan, hanya ada gumaman yang tak begitu jelas. Tasya pun memutuskan untuk membuka pintu kemudian masuk ke ruangan Iqbal. Siapa yang suruh kamu masuk? Tanya Iqbal dengan ketus. Mata alang lelaki itu melirik ke arah Tasya dengan sinis. Bapak marah sama saya? Tanya Tasya seraya menatap wajah Iqbal yang tampak begitu menyeramkan dari biasanya. Percuma tampan kalau raut wajahnya menyeramkan gitu. Batin Tasya menggerutu. Lelaki gagah dengan alis yang tebal dan mata sipitnya itu menatap lurus ke depan seolah tak melihat keberadaan wanita cantik di depannya. Katakan ada perlu apa kamu kesini? Tanya Iqbal tanpa basa-basi. Bahkan untuk menanyakan kabar Tasya aja ia berat karena melihat bagaimana tadi Tasya tersenyum pada Dimas yang tangannya melambai di dalam mobil. Saya mau minta maaf kalau gara-gara saya izin pekerjaan Bapak jadi berantakan. Saya akan atur jadwal Bapak hari ini dengan baik. Kata Tasya seraya menundukkan kepala. Sejenak ia melupakan permasalahan rumah tangganya agar bisa konsentrasi dalam bekerja. Namun, kali ini Tasya harus bisa melunakkan hati bosnya terlebih dahulu. Akan sangat sulit jika bekerja sama dengan orang yang masih diselimuti perasaan marah. Ya, Tasya hanya menduga jika Iqbal marah lantaran bolos kerja. Cepatlah keluar! Kerja yang benar! Sahut Iqbal sama sekali tak menanggapi permintaan maaf Tasya. Pak, Bapak marah banget ya sama saya? Tasya butuh kejelasan. Sungguh, meskipun keseharian Iqbal ini memang dingin dan jutek, tetapi sorot matanya kali ini berbeda. Sebagai seseorang yang setiap hari berjumpa, Tasya tentu tahu perbedaan raut wajahnya.
Kalau mau marah gini harusnya kemarin gak usah kasih izin. Pak, saya bisa kok maksain berangkat. Kata Tasya dengan mendongakkan wajahnya. Sekejap kedua mata mereka beradu pandang. Iqbal buru-buru mengalihkan pandangannya lagi ke arah lain. Dadanya memburu, ada perasaan yang sulit sekali untuk diungkapkan. Iqbal terdiam tak menjawab ucapan Tasya. Hal itu membuat Tasya mendengkus kesal. Ia lebih menyukai sosok bos yang galak dan banyak bicara ketika ia berbuat salah daripada didiamkan seperti ini. Jadi bapak masih tetap marah? Terus penawaran bantuan itu juga nggak jadi ya, Pak? Kali ini Tasya memasang raut wajah sendu. Nggak usah pasang wajah memelas, saya nggak jadi bantuin kamu. Tahu kamu udah ada calon suami lagi kan? Jadi minta bantuan aja sama calon suami kamu. Ujar Iqbal membuat Tasya melongo. Calon suami? Siapa maksud bapak? Tanya Tasya bingung. Iqbal mengembuskan napas berat. Kamu pikir saya nggak lihat tadi kamu diantar sama calon suamimu itu? Mana gayanya lebay banget pakai dada-dada segala? Cibir Iqbal seraya memutar bola matanya dengan malas. Maksud bapak Dimas? Hahaha. Tasya seketika tak bisa menahan tawanya. Oh, jadi namanya Dimas? Nama yang pasaran. Ejek Iqbal membuat Tasya kini terkekeh. Pak, apaan sih gaji amat? Nama Iqbal juga pasaran kali. Ucap Tasya membuat Iqbal semakin kesal karena ternyata Tasya membela Dimas yang dianggap sebagai calon suaminya. Ya, belain aja calon suaminya. Wajah Iqbal memerah. Lelaki itu tak bisa menyembunyikan bara api cemburu yang sejak tadi menguasai jiwa. Haha, bapak lucu ya. Dimas itu adik saya. Pak, ya kali saya mau nikah sama adik sendiri. Haha. Tasya tak bisa menghentikan tawanya. Postur tubuh Dimas memang lebih tinggi dan tentunya lebih besar dari Tasya yang tergolong mungil. Apalagi wajah mereka berdua juga tak mirip. Tasya cenderung lebih mirip ke gen ibunya, sedangkan Dimas mirip ke Yuda. Adik? Masa sih itu adik kamu? Iqbal masih tak percaya. Sumpah, Pak. Kalau Pak Iqbal nggak percaya nanti pulangnya ngobrol dulu ya sama Dimas. Dia masih kuliah di Jakarta. Jelas Tasya seketika membuat Iqbal tercengang. Jadi dia adiknya? Astaga, malu-maluin banget aku. Gerutu Iqbal lirih. Tasya tersenyum ke arah Iqbal. Bapak nggak lagi cemburu kan? Goda Tasya melihat wajah Iqbal yang kini menahan malu. Cemburu? Emang kamu siapa? Pede banget. Cetus Iqbal. Dalam hatinya ia tertampar dengan ucapannya barusan. Tak seharusnya Iqbal cemburu pada Tasya yang bukan siapa-siapanya. Sial! Kali ini gue penonjok diri sendiri. Umpat Iqbal dalam hatinya. Iya maaf, Pak. Bercanda aja kok. Lagian bapak ini ada-ada saja. Mana mungkin secepat itu saya punya pengganti, Pak. Bahkan mungkin saya trauma dan enggan memiliki pasangan lagi. Kata Tasya dengan lirih. Mata Iqbal membelalak. Loh, kok gitu? Tanyanya spontan. Saya sadar, pada dasarnya semua lelaki itu brengsek, Pak. Kata siapa? Sahut Iqbal tak terima dengan argumen Tasya. Kebanyakan gitu, Pak. Lihat aja kasus di TV, rata-rata yang selingkuh itu laki-laki. Kata Tasya kembali teringat dengan Raihan. Gak semuanya, Syah. Semua itu tergantung manusianya sendiri. Buktinya kamu dan saya sering ketemu setiap hari juga gak ada affair kan? Ucap Iqbal membuat Tasya sedikit berpikir. Wanita itu mengembuskan napas berat. Iya sih, Pak. Walau aslinya aku ingin memilikimu dari dulu, tapi aku tak sejahat itu menghancurkan rumah tanggamu, Syah. Batin Iqbal. Kini, lelaki itu merasa bersyukur. Rupanya doa-doanya selama ini diijabah. Ia tak pernah menggoda Tasya, tetapi ia berjuang lewat jalur langit. Jangan menyamaratakan, Syah. Ucap Iqbal mengingatkan. Iya, Pak. Maaf, kalau gitu saya permisi dulu ya, Pak. Sekali lagi saya mohon maaf. Tiba-tiba Tasya merasakan suasana tak enak karena pandangan Iqbal yang kembali berbeda. Bukan karena amarah atau sorot mata dingin lagi. Entah apa, yang jelas Tasya merasa tak nyaman. Dampak berita viral mengenai perselingkuhan Raihan membuat restoran yang semula ramai pengunjung itu kini mendadak sepi. Seharian kemarin hanya melayani kurang lebih 20 orang. Sementara sejak pagi sampai siang ini hanya ada 2 pengunjung. Karyawan yang tadinya kewalahan kini malah terasa nganggur. Mereka hanya duduk sembari menanti pembeli datang ke resto itu. Sumpah kenapa langsung anjlok gini ya pengunjungnya? Keluh seorang koki di restoran itu. Ya jelas, sekarang mana ada yang mau dukung pelaku perselingkuhan? Mereka pasti ramai-ramai untuk boikot restoran ini.
timpal seorang waiters. Pak Raihan emang gak bener sih? Udah punya Bu Tasya yang spek Ibu Pri malah milih yang modelan pulu-pulu begitu. Mana agresif banget lagi? Bener-bener gak tahu malu mereka berdua. Sahut yang lainnya dengan geram. Sebenarnya selama ini mereka turut geram dengan kebejatan yang dilakukan Raihan. Akan tetapi, mereka memilih diam karena tak mau terseret dalam masalah bosnya. Ya kita lihat aja nanti, pasti Pak Raihan bakal nyesel seumur hidup udah nyakitin Bu Tasya. Secara kurang apa coba Bu Tasya ini? Ucap koki lainnya lagi. Kalau resto sepi kayak gini terus, lama-lama bisa tutup dan kita semua jadi pengangguran. Duh, gimana ini? Mana istriku sedang hamil? Keluh salah satu pelayan lagi. Iya benar. Tapi, gimana lagi? Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Wajah mereka pun ditekuk masam. Tak ada hal yang bisa dilakukan selain pasrah. Ada sebab, pasti ada akibat. Begitulah hukum tabur tuai di dunia ini. Loh, kalian kok malah pada duduk santai-santai di sini? Makan gaji buta ya kalian? Kau tegur Munaroh yang baru saja datang bersama Cynthia. Gara-gara semalam kehujanan hari ini, tubuh Raihan demam. Belum lagi rasa nyeri bekas pukulan Dimas semalam juga masih terasa menyakitkan bagi lelaki itu. Maaf, Bu, Ibu lihat sendiri nggak ada pembeli yang datang. Jadi, kita harus ngapain lagi, Bu? Keluh salah satu koki tadi. Ya beres-beres apa kek atau promosi gitu biar restorannya ramai lagi. Jangan cuma pasrah gitu aja. Kalian adain promo beli 2 gratis 1 atau beli 1 gratis 1 sekalian biar ramai lagi. Munaroh berkata dengan enteng tanpa mempertimbangkan dampaknya. Maaf, Bu, tapi harga bahan pokok terutama bumbu dapur pada naik semuanya. Bu, kalau kita pasang promo murah malah rugi nantinya. Jelas koki itu. Halah, rugi paling sebentar aja. Nanti bakalan untung banyak lagi kalau restonya sudah ramai. Masa gini aja kalian gak tahu? Dasar bodoh. Semua karyawan seketika tertegun saat mendengar hinaan dari Munaroh. Sana cepat kalian posting di sosmed kalian. Aku juga mau bikin konten biar cepat laku lagi. Ungkap Munaroh seraya mulai membuka ponselnya. Karyawan pun hanya mengangguk tanpa ada yang berani membantah. Sementara Cynthia, dia hanya duduk menemani mertuanya. Hai, Bunda semuanya, bertemu lagi dengan saya Queen, Muna. Kali ini saya sedang ada di restoran anak saya. Ya, seperti yang kalian lihat. Resto anak saya menjadi sepi gara-gara postingan menyesatkan dari mantan menantu saya. Tasya memang gak ada capeknya mengganggu kehidupan anak saya. Sudah mandul, tapi tak terima dibilang demikian. Yuk bunda-bunda bantu anak saya biar restorannya kembali ramai lagi. Saya kasih promo deh khusus hari ini. Yuk makan di tempat beli 1 gratis 1 ya. Jadi kalian bisa ajak pasangan makan di sini. Harus gerak cepat ya bunda, biar kebagian. Klik. Munaroh selesai membuat video konten yang memperlihatkan kondisi restoran yang sepi. Ia kemudian segera mengunggah konten tadi di TokTok dengan dibubuhi caption yang menarik. Beberapa menit diunggah, konten tersebut langsung ramai beragam komentar. Rupanya followers Munaroh menanti konten dari wanita itu. Wah, Otu sama suami Queen. Kasian ya, nanti kesana deh sama adik saya. Buset. Itu sepi ya karena ulahmu sama anakmu, Bu. Bukan karena Mbak Tasya. Mulutnya lemes banget, Mbak Tasya dibawa-bawa terus, kamu ya. Beragam komentar itu langsung mewarnai konten Munaroh. Munaroh langsung tersenyum, ia tak peduli dengan haters yang menghujat dirinya. Bu, kita shopping yuk. Celetuk Cynthia. Perempuan itu memang hobi sekali menghambur-hamburkan uang. Hayu, kita harus pergi. Sebentar lagi pasti ada yang datang mau beli. Ibu takut ada haters nyasar yang mau nyerang kita. Kata Munaroh dengan sedikit takut. Kalau hanya hujatan di media sosial, Munaroh bisa menghindar maupun melawan. Namun, jika bertemu secara tatap muka, pastilah Munaroh akan kalah. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke sebuah mall yang ada di pusat kota. Wajah Cynthia seketika berbinar berada di dalam pusat perbelanjaan itu. Kita ke sana, yuk, Bu, Cynthia pengen beli baju-baju perlengkapan bayi. Ucap Cynthia dengan girang. Jangan. Kandunganmu belum ada 7 bulan, Sin. Mitos orang dulu gak boleh beli perlengkapan bayi sebelum usia kandungan 7 bulan. Ujar Munaroh memperingatkan. Halah, gak apa-apa, Bu. Itu hanya mitos kan? Lagian sebentar lagi 2024, Bu. Masa ia masih percaya begituan? Yuk mumpung akhir tahun diskonnya, banyak, Bu. Cynthia merengek, membuat Munaroh akhirnya menuruti. Ya sudah, jangan banyak-banyak, Ibu juga mau beli perhiasan nanti. Tutur Munaroh. Oke, gas. Cynthia langsung menarik tangan mertuanya ke sebuah toko perlengkapan bayi. Saat sedang memilih-milih,
telepon Cynthia berbunyi. "Halo, Mas. Ada apa?" tanya Cynthia saat panggilan terhubung. Dari seberang sana, Raihan berkata dengan suara bergetar karena sedang menggigil. "Sin, kakakmu di mana? Cepat pulang. Aku kedinginan banget. Tolong bikinin aku wedang jahe biar hangat," pinta Raihan. Cynthia mencebik kesal. "Kamu minta bikinin Bella lah, Mas. Aku masih beli perlengkapan bayi nih sama ibu," kata Cynthia dengan santai. Ia terlihat tak khawatir sama sekali dengan kondisi Raihan saat ini. "Sin, kamu istriku. Lagi pula Bella nggak di rumah juga. Cepat pulang. Aku butuh kamu untuk merawatku," desak Raihan memaksa. "Mas, ingat ya, aku istri, bukan babumu," hardik Cynthia geram. Ia kemudian mematikan sambungan telepon begitu saja. Raihan tersentak kaget dengan jawaban Cynthia. Bisa-bisanya Cynthia malah marah dan mengatakan bahwa ia bukanlah babu. Padahal, ia hanya minta dibuatkan wedang jahe saja. Di dalam kamarnya, Raihan kini terbaring dengan lemas. Dulu, ketika ia sakit, maka dengan sukarela Tasya akan mengurusnya. Membuatkan wedang jahe, memijit, bahkan pernah sampai mengelap tubuh Raihan karena waktu itu tak bisa bangun. Kini, semua bayang-bayang kebersamaan Tasya pun menari di pelupuk mata. Lelaki itu begitu merindukan Tasya. Apalagi dalam kondisi sakit begini, ia butuh sosok wanita seperti Tasya untuk merawatnya. "Sya, aku kangen," gumam Raihan lirih. Tubuhnya semakin tak karuan rasanya karena merindukan Tasya. Menggigil itu kini benar-benar menjadi seiring besarnya kerinduan dalam dada. Raihan memberanikan diri menghubungi nomor Tasya. Ia berharap Tasya mau datang untuk merawatnya. "Duh, kok nggak terhubung sih?" kata Raihan cemas. Lebih dari 10 kali panggilan, hasilnya tetap sama. Nomor Tasya tidak aktif. Raihan semakin gelisah, ia mencoba mengirim pesan pada Tasya. "Sya, aku sakit. Bisakah kamu kesini untuk merawatku? Aku rindu kamu, Sya. Aku rindu senyummu," tulis Raihan disertai sederet emotikan menangis. Pesan itu hanya centang satu abu-abu, bahkan foto profil Tasya pun kosong. "Astaga, nomorku diblokir!" pekik Raihan. Ia menggeleng tak percaya. "Mengapa kamu blokir nomorku, Sya? Aku butuh kamu." Dada Raihan terasa sesak seketika. Ia tak menyangka bahwa Tasya akan memutus komunikasi secepat ini. Harapan kembali pun kian tipis. Hati Tasya benar-benar sudah mati. "Sya, kenapa kamu keras kepala sekali? Sya, aku mencintaimu. Maafkan aku, Sya. Aku menyesal membuatmu terluka." Lirih Raihan dengan air mata yang tak sengaja terjatuh dari sudut netranya. Lelaki itu kini hanya bisa menyesal. Rasa sakit meriang itu langsung tertimbun dengan sakit hati yang teramat dalam. Tak pernah terbayangkan sebelumnya jika Tasya akan bersikap demikian. Ia pikir, jika Tasya tahu maka ia akan memaklumi tindakan Raihan ini. Sementara itu, Cynthia kini telah selesai memilih barang-barang yang dibutuhkan untuk perlengkapan bayi baru lahir. Wanita itu pun kini mengantri sendiri lantaran Munaroh sedang memilih emas di toko sebelah. Suasana mall sangat ramai di penghujung tahun ini. Mereka pasti juga ingin berburu diskon seperti Cynthia. Itu kan pelakor yang jadi istri simpanannya Raihan. Astaga, iya bener. Dia pulu-pulu yang udah bikin rumah tangga Mbak Tasya hancur. Anjir lah, gak banget gayanya. Masih cantik Mbak Tasya kemana-mana. Siapa namanya? Cynthia ya? Kita panggil aja Sinting. Hahaha. Suara-suara itu tertangkap samar di telinga Cynthia. Wanita itu mengepalkan tangannya geram. "Kurang ajar. Bisa-bisanya mereka menertawakan dan mencibirku begitu. Dasar tidak tahu etika," batin Cynthia. Ia memilih diam dan mengantri di kasir daripada menoleh ke arah rombongan itu. Bukannya takut, tapi posisi Cynthia sendirian sedangkan mereka ada lebih dari 5 orang. Sinting, lagi belanja baju buat bayi hasil perselingkuhan ya?" celetuk salah satu wanita dari rombongan tadi seraya menatap ke arah Cynthia. "Guys, lihat guys. Ada pelakor pulu-pulu di sini. Enaknya kita apain nih?" Seru lainnya membuat para pengunjung di toko itu seketika menoleh. "Wah, dasar nggak tahu diri. Ini pelakor yang lagi viral itu kan? Menantu si Queen Muna yang penyebar fitnah itu. Iya, bener. Dia sama mertuanya kelakuannya sama-sama busuk." Hina seseorang membuat dada Cynthia bergemuruh hebat. Tak sanggup menahan emosi lagi, Cynthia pun menoleh ke arah orang-orang yang menghinanya. Seketika, tatapan pengunjung tertuju pada satu titik yaitu Cynthia. "Nah, ini dia pulu-pulunya. Ngaca dong, Sinting.
Lo itu nggak ada seujung kuku pun, Mbak Tasya. Dasar wanita murahan. Maunya sama suami orang. Kukuku, kita hajar aja yuk. Seru seseorang memprovokasi. Tiba-tiba Cynthia melihat langkah mereka berjalan ke arah Cynthia. Dengan cepat wanita itu mencari jalan agar bisa menghindar. Namun sial, langkah Cynthia terhalang karena mereka langsung menyerbu Cynthia. Rambut panjang wanita itu seketika dijadikan mainan oleh mereka. Ditarik ke sana kemari tanpa belas kasihan. Mereka menganggap bahwa seorang pelakor adalah parasit yang harus dibinasakan. Cukup, tolong lepaskah? Kalian gak berhak menghakimi aku. Teriak Cynthia dengan emosi yang menggebu-gebu. Bab ke-11, dijambret. Cynthia berhasil lolos dari aksi brutal para haters, tetapi sayangnya ia harus meninggalkan barang belanjaan yang sudah dipilih. Cynthia berjongkok kemudian merangkak melewati banyaknya pengunjung dengan susah payah. Setelah berada di luar toko barulah Cynthia segera keluar area mall. Napas wanita itu ngos-ngosan, ia mencoba menghubungi Munaroh yang masih berada di mall. Duh, ibu kemana sih? Kenapa teleponnya nggak diangkat-angkat? Ucap Cynthia sembari menyandar di sebuah mobil yang ada di parkiran. Sementara itu, ternyata Munaroh sedang dikerumuni para haters yang tadi mencari Cynthia. Nah, ini dia si mertua durjana yang tega memfitnah menantunya. Si pelakor pelu-pelu kabur, si mertua zalim datang. Kita beri pelajaran dia aja. Ucap seseorang dengan emosi. Amit-amit jabang bayi jangan sampai punya mertua seperti dia. Ungkap seorang gadis seraya melempar botol mineral ke arah Munaroh. Hah! Berani sekali kalian padaku. Mau kalian saya laporkan ke polisi atas tindakan penganiayaan? Ancam Munaroh dengan mata mendelik ke arah para gadis itu. Wih, ngancem nih, dasar mertua dajjal. Tobat, Bu, tobat. Udah tua bukannya banyakin ibadah malah bikin konten fitnah. Semoga segera dijemput malaikat Israel, Bu. Semoga cepat sekarat ya, Bu. Berbagai sumpah serapah terus memenuhi telinga Munaroh. Ia pun mengepalkan tangannya dengan dada yang naik turun menahan emosi. Kurang ajar! Awas saja kamu! Syah! Gara-gara kamu aku jadi dikeroyok mereka! Batin Munaroh menyalahkan semua ini pada Tasya. Seorang security datang setelah mendapat laporan dari pegawai toko terkait keributan itu. Seketika semua langsung bubar dan meninggalkan Munaroh sendirian di sana. Sebaiknya ibu keluar! Kalau sampai ibu bikin keributan lagi, maka ibu akan saya bawa ke kantor. Ucap security memarahi Munaroh. Perempuan parubaya itu seketika mendelik. Bisa-bisanya dia malah yang disalahkan, padahal jelas mereka terlebih dahulu yang membuat keributan, begitulah yang ada dalam benak Munaroh. Munaroh pun lantas keluar dari mall dan menelpon Cynthia untuk bertanya di mana keberadaannya. Kamu di mana Cynthia? Ibu hampir aja dikeroyok sama orang-orang tadi. Adu Munaroh dengan kesal. Aku udah dikeroyok, Bu, rambut aku sampai acak-acakan. Kurang ajar emang mereka. Terus sekarang kamu di mana, Sin? Sudah selesai belanjanya? Boro-boro selesai, Bu, belanjaannya aku tinggal gitu aja gara-gara kabur dari mereka. Sekarang aku udah di jalan naik taksi. Bu, ibu pulang sendiri ya, soalnya tadi Cynthia lihat orang-orang mulai pada gunjingin Cynthia. Jadinya aku pulang aja deh. Kata Cynthia yang kini sudah berada di dalam mobil. Walah, ya sudah. Ibu pulang aja kalau gitu. Ucap Munaroh seraya menutup teleponnya. Wanita itu kemudian mencoba berjalan ke arah jalan raya untuk memudahkan mencari taksi. Dari belakang Munaroh, tiba-tiba ada sepeda motor yang melaju kencang ke arahnya, kemudian berhenti tepat di depan Munaroh sembari menarik tas yang dipegang perempuan itu. Jambret, tolong, jambret! Jerit Munaroh histeris. Munaroh berlari mengejar jambret itu, tetapi jelas saja kemampuannya tak bisa mengimbangi laju kendaraan yang kencang itu. Kembalikan tasku! Tolong! Teriaknya lagi membuat orang-orang langsung berkumpul. Mana jambretnya? Tanya seseorang. Itu, tas saya dijambret, tolong Pak. Seru Munaroh sembari menunjuk pengendara yang sudah jauh itu. Wah, udah jauh banget jambretnya naik motor. Bu, kita nggak bakal bisa ngejar. Ibu lapor polisi aja deh. Saran seseorang. Iya, Bu, lapor polisi saja kalau mau barangnya kembali. Tapi ya siap-siap keluar banyak uang juga. Nah, itu dia. Kataku sih ikhlasin aja, Bu, semoga nanti dapat ganti yang lebih. Ikhlasin matamu. Itu lo tas branded yang baru aku beli 3 hari yang lalu. Bisa-bisanya suruh ikhlas gitu aja. Sahut Munaroh dengan sinis. Loh, kok nyolot sih? Bu, kita kan cuma nyaranin aja. Kalau mau tasnya kembali ya udah sana lapor polisi. Kita nggak mau nolongin orang sombong. Ucap orang tadi dengan geram. Iya bener, sombong banget. Paling tasnya KW.
Celetuk seseorang membuat darah Munaroh mendidih. Apa kamu tadi bilang? Tasku KW. Dasar iri hati. Bilang aja kamu gak mampu beli tas kayak saya. Ucap Munaroh. Sombongnya selangit, pasti OSK orang sok kaya. Sudah ayo bubar saja. Mereka pun langsung bubar meninggalkan Munaroh dengan kesal. Mereka tak habis pikir dengan sikap Munaroh yang arogan. Sialan! Kenapa hari ini aku sial banget sih? Gerutu Munaroh kesal. Untungnya ponsel masih ia pegang di tangan kirinya. Andai ponsel itu sudah masuk ke dalam tas, maka tamat sudah riwayat Queen, Muna yang selama ini ia besarkan dengan susah payah. Di tempat lain, kini Tasha tengah fokus menyelesaikan pekerjaannya. Sejak tadi ada saja teman kantor yang datang ke ruangan Tasha untuk kepo dengan masalah rumah tangga Tasha. Wanita itu memilih menanggapi ala kadarnya saja sesuai dengan apa yang ia beritakan di media sosial. Tasha tidak terlalu terbuka dengan menceritakan semua aib rumah tangganya. Tasha paham, sebagian orang terkadang tidak benar-benar peduli dengan masalah kita, mereka hanya kasihan dan penasaran saja. Untuk itu, Tasha hanya menanggapi pertanyaan temannya dengan singkat. Sha, besok aku OTW ke rumahmu. Kamu masih tinggal di rumah yang lama atau di rumah orang tuamu? Sebuah pesan masuk dari Alina, sahabat Tasha yang menjadi jalan pertama kali Tasha mengetahui rahasia suami dan mertuanya. Aku di rumah papa, Lin, balas Tasha. Oke, besok aku ke rumah papamu. Aku harap kamu baik-baik saja, Sha. Aku tahu kamu bukan wanita lemah. Tasha tersenyum membaca pesan balasan dari Alina. Wajar jika sahabatnya itu khawatir, karena ada sebagian korban perselingkuhan akan depresi atau kehilangan akal sehatnya. Tak jarang ada pula yang memilih mengakhiri hidup dengan tragis hanya karena merasa dunia ini tak adil. Setiap manusia memang memiliki mental yang berbeda-beda. Tasha beruntung karena dikelilingi oleh keluarga yang men-support dirinya dengan baik. Kadang kala ada keluarga yang justru menyalahkan korban perselingkuhan dengan kata-kata yang menyakitkan hati. Makanya tak heran jika sampai depresi. Sha! Panggil Iqbal tiba-tiba masuk ke ruangan Tasha. Wanita itu berdiri dengan terkejut. Pak Iqbal, Bapak ngagetin aja. Kata Tasha seraya mengatur napas yang tak beraturan. Kamu ngalamun? Kok sampai kaget banget gitu? Tanya Iqbal seraya menelisik wajah sekretarisnya. Enggak, Pak. Cuma lagi fokus saja. Kilah Tasha. Oh, baguslah. Nanti malam ngelembur ya? Ujar Iqbal membuat Tasha mendelik. Kenapa kaget lagi? Kemarin kamu bilang sendiri hari ini siap lembur. Kata Iqbal dengan sinis. Ya udah deh, Pak. Nanti saya kabari Dimas buat jemput nanti malam aja. Tukas Tasha. Dimas lagi. Aku curiga jangan-jangan mereka cuma kakak adek bungen. Batin Iqbal. Gak usah. Bilang gak usah dijemput, biar aku yang antar. Ucap Iqbal membuat mata Tasha seketika membelalak lebar. Hah? Bapak mau antar saya? Pekik Tasha terkejut. Kenapa? Gak boleh. Bukan begitu, Pak. Saya cuma gak enak aja, Pak. Nanti disangka gimana-gimana sama yang lain. Kata Tasha. Ada yang berani gunjingin saya di belakang selama ini? Siapa? Katakan, Sha. Gak ada kok, Pak. Ya sudah, saya lagi gak mau dibantah. Setelah mengatakan itu, Iqbal pergi dari ruangan Tasha. Wanita itu menggeleng tak percaya dengan apa yang baru bosnya katakan. Pak Iqbal gak mungkin lagi naksir aku kan? Gumam Tasha lirih. Tasha kembali menggeleng lagi seraya bergidik ngeri. Melihat bagaimana kelakuan Iqbal selama ini membuat ia sulit percaya jika Iqbal memiliki perasaan padanya. Mungkin dia memang sedang simpatik saja. Baperan amat aku. Ucap Tasha merutuki dirinya sendiri. Malam harinya, Tasha benar-benar lembur sesuai perintah Iqbal. Lelaki itu tersenyum puas saat menatap Tasha dari layar CCTV di monitornya. CCTV itu hanya mencakup ruangan sang CEO dan sekretarisnya. Selama ini, Tasha tak tahu kalau Iqbal selalu memantaunya dari CCTV. Maaf ya, Sha. Kamu pasti kesel terus sama aku, tapi aku makin suka lihat wajah kesel kamu. Gumam Iqbal sembari menatap Tasha yang terlihat buru-buru menyelesaikan pekerjaannya. Bukan tanpa alasan Iqbal menyuruh Tasha lembur selama ini. Selain alasan pekerjaan, Iqbal juga ingin selalu melihat Tasha, meski hanya dari kejauhan seperti ini. Tasha bekerja sebagai sekretaris Iqbal sejak sebelum menikah. Lelaki itu sudah menaruh hati pada sekretarisnya sejak Tasha masih lajang. Iqbal jatuh hati sebab melihat kemandirian Tasha dan kedewasaannya. Sebelumnya para sekretaris Iqbal tidak akan bertahan lama karena tak sabar menghadapi sikap Iqbal yang memang pada dasarnya jutek dan terkenal sebagai bos gila.
Berbeda dengan Tasya, wanita itu selalu nurut apapun yang diperintahkan Iqbal. Tasya pekerja keras, cekatan, serta tidak lembek. Hal itu membuat nilai plus sebagai seorang sekretaris. Semakin lama, Iqbal merasa semakin cocok dengan Tasya. Sebuah kabar pernikahan membuat Iqbal terkejut. Ia tak menyangka jika ternyata Tasya sudah memiliki calon suami. Waktu itu, Iqbal terlalu gengsi untuk menyatakan perasaannya, apalagi bertanya mengenai hal pribadi di kehidupan Tasya. Sebulan sebelum menikah, Tasya resign. Hal itu membuat Iqbal semakin kecewa. Sekretaris baru hanya bertahan 1 bulan kemudian ia pecat karena merasa tak ada yang cocok seperti dengan Tasya. Sejak kepergian Tasya dari kantor itu, sikap Iqbal semakin semena-mena pada karyawannya. Ia melampiaskan semua kekecewaan pada orang-orang yang sama sekali tak bersalah. Hingga 3 bulan setelahnya, Iqbal melihat postingan Tasya yang sedang mencari pekerjaan. Tanpa berpikir panjang, Iqbal pun menyuruh Tasya kembali ke kantor. Dari situ Iqbal sudah mulai lega, setidaknya pekerjaannya bisa lebih baik. Ia juga bisa fokus mengurus perusahaan karena merasa memiliki support system dari wanita yang diam-diam ia cintai. "Jangan bengong, bos. Janda sudah di depan mata, perjuangkan," ucap Jeremy sembari menepuk pundak Iqbal. Asisten Iqbal itu tahu betul bagaimana perasaan bosnya selama ini. Semua berita tentang konflik rumah tangga Tasya juga Jeremy lah yang memberitahukannya. "Sabar dululah, Jer. Tasya belum resmi bercerai. Aku nggak mau kalau aku deketin sekarang malah nanti Tasya yang kena imbas buruknya," kata Iqbal. "Ya juga sih. Sumpah aku bangga sama kamu, bos. Bisa gitu ya setia sama satu wanita bahkan yang jelas-jelas sudah milik orang," ucap Jeremy seraya geleng-geleng kepala. "Oh ya jelas. Emangnya kamu udah punya bini tapi matanya jelalatan?" Cibir Iqbal membuat Jeremy terkekeh. "Gak gitu juga, bos. Cuma kalau ada pemandangan di depan mata yang indah yang masa diabaikan? Kan sayang?" Sahut Jeremy membuat Iqbal tersenyum tipis. "Awas saja kalau sampai Tasya jadi objek pemandanganmu. Kalau yang satu itu aku nggak berani, bos," Jeremy berkata seraya mengangkat tangannya. "Bagus. Berani natap Tasya 5 detik aja aku potong gajimu setahun," ucap Iqbal membuat Jeremy seketika bergidik ngeri. "Kejam amat, bos. Dari dulu aku kejam. Dari mana aja kamu, Jer?" Iya. Sorry, bos. Terus gimana rencana selanjutnya, bos?" "Aku masih mau bikin perhitungan dengan lelaki keparat itu," ucap Iqbal seraya mengepalkan tangannya. "Suaminya Tasya?" ucap Jeremy memastikan. Iqbal menggelengkan kepalanya. "Mantan suami. Aku pastikan dia akan menjadi mantan suami Tasya," ucap Iqbal dengan sorot mata penuh kebencian. Lelaki itu tak terima saat mengetahui bahwa ketulusan Tasya dikhianati oleh Raihan. Iqbal tahu betul apa alasan Tasya bekerja keras selama ini. Sungguh, Raihan adalah lelaki paling bodoh sedunia karena telah menyia-nyiakan seorang wanita setulus Tasya. Iqbal tahu betul kalau Tasya wanita kuat, tetapi ia juga tahu bahwa seorang wanita pasti memiliki titik lelah dan rapuh. Ia yakin Tasya bukan sosok pendendam, makanya Iqbal bertekad yang akan membalaskan rasa sakit hati Tasya dengan caranya sendiri. "Apa yang akan kau lakukan, bos?" tanya Jeremy dengan tatapan penuh selidik. "Hancurkan kehidupannya sampai sehancur-hancurnya," ucap Iqbal dengan seringayan tajam.